Presiden Prabowo Subianto dituduh sebagai presiden yang lemah syahwat kekuasaan. Mengapa? Karena ia tidak berani untuk mengadili seorang Joko Widodo. Bahkan anggapan yang selama ini Presiden Prabowo Subianto ada di ketiak Joko Widodo itu seolah-olah terkonfirmasi bahwa Prabowo Subianto berteriak hidup Jokowi. Apakah itu memberikan pesan bahwa seorang Prabowo kehilangan kemandirian dan independensi? Apakah ini dapat membuat kita berkata bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang lemah syahwat kekuasaan? Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apakah Anda setuju semua bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang lemah syahwat kekuasaan? Ia adalah presiden yang penakut dan presiden yang pengecut karena ia tidak mau mengikuti libido kekuasaan orang-orang yang terus-menerus menyerang harkat dan martabat lembaga kepresidenan, presiden, bahkan para mantan presiden. Inilah yang kemudian kita anggap sebagai Presiden Prabowo gagal menjadi seorang presiden dalam arti yang sebenarnya. Apakah kita setuju dengan pernyataan politik yang penuh dengan tendensi dan kontroversi itu? Saya sendiri mengatakan bahwa seorang Prabowo Subianto tidak boleh dikatakan sebagai presiden yang pengecut atau presiden yang penakut. Ia juga tidak bisa disematkan dengan istilah ia presiden yang libido kekuasaannya itu lemah atau bahkan lemah syahwat kekuasaan. Mengapa? Karena seorang Prabowo Subianto tidak perlu menunjukkan bahwa ia adalah presiden yang gagah, yang garang karena mengikuti naluri kekuasaan dari lawan-lawan politik Prabowo termasuk lawan-lawan politik Jokowi. Kita harus melihat bahwa kemampuan Presiden Prabowo menerjemahkan apa itu kekuasaan, apa itu keberanian, apa itu sebuah nyali sebagai seorang presiden, itu tidak harus dikatakan sebagai seorang yang kemudian harus kita katakan Prabowo harus melabrak berbagai macam aturan, peraturan, bahkan perundang-undangan, bahkan ia kita anggap sebagai orang yang bisa disebut melanggar konstitusi. Mengapa? Karena Presiden Prabowo Subianto sangat paham dan sangat sadar bahwa ketika ia memproses Jokowi sebagai orang yang dianggap melakukan pelanggaran konstitusi ketika ia memimpin selama 10 tahun, maka itu harus kita katakan sebagai sebuah upaya untuk menggiring seorang Prabowo mengikuti kemauan kita. Padahal seorang Prabowo tahu bahwa tindakannya itu bisa dianggap sebagai tindakan yang inkonstitusional atau tindakan yang melanggar konstitusi. Karena itu, maaf, Anda semua yang memiliki pemahaman yang selalu nyinyir dan menebar fitnah di mana-mana bahwa Anda ingin mengharapkan Prabowo mengikuti naluri atau libido kekuasaan Anda semua akan gagal dan Anda semua tidak akan menghasilkan sebuah cara berpikir politik kalau politik itu hanya kebencian belaka. Politik kebencian tidak akan pernah mengalahkan politik persahabatan yang justru diteladani oleh seorang Prabowo dari cara seorang Jokowi melakukan kegiatan politiknya selama ia memimpin Indonesia selama 10 tahun. Karena itu, maaf bahwa upaya untuk menggiring opini luas di publik luas, bahkan mendorong-dorong agar Prabowo Subianto melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional tidak akan pernah
diwujudkan dan dipenuhi oleh seorang Prabowo Subianto. Disinilah teman-teman kita menjadi paham bahwa suasana politik di tanah air kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan, kita sungguh prihatin bahwa lagi-lagi upaya saling serang, saling fitnah, dan membangun politik kebencian itu sama sekali membuat kita tidak pernah menjadi bangsa yang bisa keluar dari prasangka-prasangka buruk yang kita mau tujukan pada orang lain. Lawan politik kita itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Lawan politik kita itu sesungguhnya adalah kekuatan yang ada sebagai sesama anak bangsa yang selalu melihat orang lain itu musuh dan merasa kita adalah orang yang paling benar sendiri. Karena itu teman-teman, maaf bahwa lagi-lagi usaha kita semua, siapapun kekuatan politik tanah air kita yang terus menebar kebencian itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Upaya Anda untuk mendorong-dorong Prabowo mengadili Jokowi itu juga tidak akan membuahkan hasil. Karena apa? Karena seorang Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang tahu konstitusi, tahu peraturan, tahu hukum, dan ia tidak mungkin menjadi presiden yang diharapkan melanggar hukum, melanggar peraturan, apalagi melanggar konstitusi. Karena itu, kendalikan diri Anda semua yang akan gagal dan tidak akan menuai kesuksesan dalam upaya konspirasi Anda semua untuk makin membuat gaduh suasana politik di tanah air kita. Justru kegaduhan-kegaduhan ini hanya akan memompa ke permukaan untuk orang semakin simpati pada Jokowi dan semakin simpati pada Prabowo Subianto. Karena itu teman-teman, mari tetap kritis pada fenomena politik tanah air kita. Prabowo Subianto tidak cocok disebut sebagai presiden yang lemah syahwat kekuasaan. Ia juga bukan presiden pengecut apalagi penakut. Ia tidak mungkin akan mengikuti naluri atau libido kekuasaan yang memalukan, yang selalu dipompa ke permukaan. Seolah-olah ada aktor politik penjahat kelas kakap yang bernama Jokowi yang telah merusak tatanan berpolitik, hukum, dan demokrasi kita. Tanpa ada bukti, kita tidak mungkin akan memperkarakan seorang Jokowi. Bukti-bukti yang selalu dimunculkan ke permukaan itu semua tidak pernah berbanding lurus dengan realitas politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Memang teman-teman, seorang Jokowi bukan seorang presiden di eranya yang sempurna. Ia penuh keterbatasan. Tetapi bahwa hari ini kita pernah punya presiden seperti Jokowi, itu juga prestasi yang tidak boleh kita nafikan atau kita katakan tidak ada. Jokowi pada eranya adalah presiden yang telah memberikan kontribusi. Karena itu, ketika sekarang Prabowo memimpin kita semua, mari kita dukung Prabowo agar kehidupan politik, hukum, demokrasi semakin baik. Ketika ia melanjutkan pemerintahan yang telah dilakukan oleh SBY dan Jokowi, maka kita percaya bahwa Prabowo mampu membuktikan dirinya sebagai presiden yang independen, presiden yang mandiri, dan presiden yang bernyali dan punya kekuasaan sebagai presiden yang akan bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Karena itu, mari kita belajar dari realitas politik hari ini dan terus dukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk membawa kita menjadi Indonesia yang terang benderang, bukan Indonesia gelap gulita.